Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizitia Rafeli dengan NIM digit terakhir 107. Kembali lagi bersama saya di sini yang dimana saya membahas materi algoritma dan pemrograman. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tipe data, variabel, dan operasi. Dan di video ini kita akan membahas materi mengenai kondisi if-else. Langsung saja ke materi yang pertama. Jadi conditional sendiri itu artinya percabangan sederhana dari sebuah program yang memungkinkan alur program bercabang berdasarkan kondisi. Dalam flowchart, logika ini digambarkan sebagai cabang if dan else. Nah, sebelum ke conditional sendiri, kita akan mempelajari salah satu tipe data, yaitu Boolean. Boolean sendiri artinya adalah tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Boolean sendiri digunakan untuk mengendalikan alur dan keputusan dalam program serta berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika itu sendiri. Nah, berikut ada 5 fungsi dari Boolean dalam suatu pemrograman. Yang pertama adalah pengambilan keputusan, yaitu Boolean dapat menentukan jalur program berdasarkan kondisi true atau false. Yang kedua ada operasi logika, yaitu memungkinkan operasi seperti AND, OR, dan NOT. Yang ketiga ada pengujian kondisi, yaitu Boolean dapat menguji apakah suatu kondisi itu dapat terpenuhi atau belum. Yang keempat ada pengendalian alur program, yang dimana Boolean sendiri dapat mengendalikan loop atau iterasi dengan kondisi tipe data Boolean itu sendiri. Selanjutnya ada representasi status, yaitu mempresentasikan status on atau off, ya atau tidak, dan aktif atau non-aktif atau tidak aktif. Selanjutnya ada conditional atau otak program, yang dimana ini materi utama kita pada video kali ini. Nah, kondisional atau percabangan adalah istilah untuk menggambarkan suatu alur program yang bisa bercabang. Nah, kondisional ini memungkinkan program untuk berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan dalam pemrograman itu sendiri. Nah, ini ada struktur percabangan if. Jadi, semisal percabangan if digunakan ketika hanya ada satu pilihan keputusan. Jika kondisi terpenuhi, blok kode akan dieksekusi. Jika tidak, program akan dilanjutkan tanpa mengeksekusi blok tersebut. Jadi, misal ada kondisi di mana lulus ujian atau tidak, terus ada seperti garis di mana jika kita tidak lulus ujian maka ikut remedi. Jika kita lulus ujian maka tidak perlu ikut remedi. Seperti itu adalah salah satu contoh dari keadaan if. Nah, selanjutnya adalah pentingnya indentasi. Indentasi adalah kunci dalam struktur percabangan penulisan blok if-else atau elif yang harus diberikan indentasi yang benar agar program dapat memahami struktur logikanya. Nah, ini ada contohnya, penulisan indentasi yang salah dan penulisan indentasi yang benar. Jadi yang salah itu misal if kondisi, terus ini di bawahnya ya maksudnya, yang bagian ini print kurung tanda petik ini salah. Yang salah di sini adalah ketika print itu sendiri sejajar dengan if. Jadi tidak ada spasi. Nah, yang benar adalah if kondisi, terus di bawahnya, dan print. Jadi semisal if kondisi kan di sini. Jadi printnya mungkin bisa ditulis di sini. Itu adalah penulisan indentasi yang benar. Lalu selanjutnya, kita kembali lagi ke kondisional tadi ya. Saya kelewatan, yaitu kondisional itu
bukan hanya percabangan, tetapi juga struktur yang dapat dikatakan sebagai control flow, decision, conditional, struktur if, dan sebagainya. Nah, percabangan ini itu mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan dalam pemrograman tersebut. Selanjutnya ada struktur percabangan if-else, yaitu percabangan if-else itu digunakan ketika ada dua pilihan keputusan. Jadi jika kondisi if benar, blok if dieksekusi. Jika salah, blok else yang akan dieksekusi. Jadi semisal jika umur lebih dari atau sama dengan 18 maka akan membuat SIM. Jika di bawah 18 tidak akan membuat SIM. Jadi misal di sini kan ada kondisi di mana jika umur lebih dari sama dengan 18 akan membuat SIM. Jadi misal kita input nilai 18 atau di atas 18, maka nanti jawabannya adalah dapat membuat SIM. Tetapi jika kita menginput angka atau umurnya di bawah 18, jadi misal 17, 16, maka akan terprint atau outputnya tidak dapat membuat SIM. Oke. Selanjutnya adalah struktur percabangan if-else. Jadi percabangan if-else, if-else digunakan saat terdapat lebih dari dua pilihan. Jadi bisa 3 ya. Kata kunci dari elif ini itu artinya adalah else if yang berfungsi untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi sebelumnya itu salah. Jadi semisal karena yang ini terlalu sulit jadi saya buat contoh lainnya. Jadi misal if begini maka ini, elif begitu maka itu, dan else pokoknya begitu. Selanjutnya adalah flowchart diagram alur. Jadi flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program yang digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, fungsi flowchart sendiri itu dapat memberikan gambaran jalannya suatu pemrograman dari proses satu ke proses lainnya, yang dimana proses-proses ini itu sangat penting dalam proyek pengembangan program. Dan flowchart sendiri itu sangat berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari suatu proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Dan di sini ada arti dari flow, yaitu menggabungkan simbol satu dengan lain, input-output, terminator yang menyatakan awal atau akhir program. Nah, ini selanjutnya adalah simbol-simbol yang ada di flowchart ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini yang pertama ada flow, yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, simbol itu disebut juga sebagai connecting line karena bisa menghubungkan simbol satu sama lain lah. Lalu yang kedua ada on page reference, yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga, ada off-page reference, yang dimana simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Lalu yang keempat, ada terminator, simbol yang menyatakan awal dan akhir suatu pemrograman. Lalu yang kelima, ada proses. Ini digambarkan dengan simbol kotak ya, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan suatu komputer atau pemrograman itu sendiri. Lalu yang keenam ada decision,
yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya dan tidak. Lalu yang ketujuh ada input-output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan peralatan yang ada di pemrograman tersebut. Lalu yang kedelapan ada manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang kesembilan ada dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang kita perlu cetak. Lalu yang ke-10 ada predefined process, yaitu simbol yang digunakan untuk melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur. Lalu yang ke-11 ada display, yaitu simbol yang menyatakan atau menampilkan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan suatu nilai awal. Sekian materi dari saya, dan setelah ini saya akan lanjut menampilkan suatu pemrograman di aplikasi Replit dan Scratch. Ya, langsung saja di sini kita akan membuat program di aplikasi Scratch berdasarkan materi yang telah kita pelajari. Jadi di sini kita akan membuat pertanyaan mengenai suhu ya. Di sini kita buat dahulu variabel seperti materi yang sebelumnya. Kita tulis ini temperatur. Lalu seperti biasa di awal pemrograman kita buka di bagian events, yaitu yang bendera hijau ini untuk memulai suatu pemrograman. Lalu kita tambahkan pertanyaan ini ya, yaitu berapa suhu hari ini. Lalu ada di variabel, set variabel, kita ganti my variable ke temperatur yang dimana variabel yang kita buat tadi. Lalu kita tambah answer. Jadi ketika kita menjawab di sini sel, nah langsung ke input di temperatur sini 26. Lalu kita tambahkan di bagian kontrol, yaitu if else yang hari ini kita pelajari ya. Lalu ada ini join di bagian operator, yaitu ini yang lebih kecil. Lalu karena di sini kosong, kita tambahkan yang variabel temperatur agar nilai 26 tadi langsung ke input di sini. Jadi mungkin kita ganti saja 20. Lalu ketika suhunya di bawah 20, outputnya akan mengeluarkan mungkin matikan AC. Lalu kita tambahkan lagi if else. Lalu ada and. Jadi di sini ada dua pilihan lagi, nanti kita tambahkan ini, lalu ini. Kita tambah lagi variabel yang tadi, yaitu temperatur. Nah, ketika temperatur lebih dari 30 dan temperatur lebih dari 20
dan kurang dari 30, maka nyalakan AC. Kita outputnya akan nyalakan AC. Untuk else mungkin kita akan tambahkan, berarti untuk else itu mungkin yang lebih dari 30 ya. Kita jawab saja mungkin panas banget gitu. Nah, udah. Kita coba jalankan. Kita mulai. Berapa suhu hari ini? Kita jawab 19. Tadi ketika kurang dari 20, maka outputnya akan matikan AC. Nah, benar. Berhasil matikan AC. Kita coba lagi, yaitu lebih dari 20, kurang dari 30, mungkin 25. Tadi nyalakan AC. Nah, benar. Berhasil. Dan yang terakhir, lebih dari 30 ya. Yaitu panas banget. Mungkin 35 bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Setelah ini kita langsung lanjut ke bagian Replit. Dan selanjutnya ada di pemrograman Replit. Di sini kita akan membuat yang kurang lebih sama dengan ada yang di Scratch sebelumnya. Jadi di sini kita mulai saja. Temperatur sama dengan mungkin untuk angka pertama kita masukkan 20. Lalu if temperatur kurang dari 20, dan ini menggunakan aturan denisasi yang tadi yang sudah dijelaskan di PPT ya. Print mati, mungkin nih lebih panjang, dingin kali, tolong matikan AC. Lalu ada elif, yaitu elif itu buat dua keadaan. Semisal temperatur lebih dari sama dengan 20 and temperatur kurang dari sama dengan 30, maka print kita pernyalakan AC ya mungkin. Cukup panas, tolong nyalakan AC. Lalu else, langsung saja print jadi else ini untuk keadaan di atas 30 ya. Panas aku Andi. Kita coba untuk keadaan temperatur 20, apa yang akan terjadi? Seharusnya di sini akan muncul cukup panas, tolong nyalakan AC. Oh,
Sebentar, sebenarnya ada yang salah di sini. Kita coba taruh samping biar if temperature di sini saya lupa menaruh sama titik dua, maaf. Di sini juga else, di sini juga. Nah, cukup ya, untuk temperatur 20 akan muncul cukup panas. Tolong nyalakan AC. Coba kita di sini 19 yang harusnya muncul dingin sekali, tolong matikan AC. Ya, benar, berhasil. Kita coba lagi di atas 30, yaitu mungkin 35 ya, 38. Sorry. Harusnya muncul sangat panas, aku ingin mandi. Dan berhasil. Jadi kita akan lanjut lagi ke pemrograman yang lebih lanjut ya, atau mungkin lebih sulit, lebih rumit gitu, di Scratch dan Replit. Ya, kembali lagi di program Scratch. Di sini kita akan membuat program yang lebih rumit ya, dimana di sini kita akan memberikan keterangan di mana apakah kita boleh menyetir di suatu kota tersebut menggunakan program if else. Di sini saya sudah membuat nama kota dan variabel kota dan variabel umur. Jadi langsung saja ke pertanyaan atau ask. Oh, sudah ya, di ask. Langsung ke variabel set umur, lalu answer biar lebih enak, jadi lebih fleksibel. Lalu langsung saja ke if else. Lalu ke operator, kita pilih yang sama dengan ini. Kita ambil yang kota. Jadi kota pertama mungkin kita ambil Semarang dulu. Kita tambahkan lagi untuk kontrolnya if else. Sorry, bentar, ya ada kesalahan. Delete block, lalu ada if else lagi. Kita tambahkan operator. Lalu ke variabel umur. Sorry, di sini pertanyaannya salah ya. Berapa umur kamu harusnya? Say kamu boleh menyetir. Lalu di else-nya mungkin kamu tidak boleh menyetir. Lalu di bagian sini kita tambahkan lagi yang if else untuk kota Bekasi.
kita bikin kurang lebih sama. Kita tambahkan lagi if else di sini. Tambahkan variabel umur, kamu boleh menyetir. Lalu kita tambahkan lagi else-nya, if else lagi. Bisa menyetir dengan orang tua. Lalu tambah lagi untuk selain di atas umur 15 dan 18 kita tambahkan tidak boleh menyetir. Lalu untuk yang terakhir yaitu kota Bogor, kita tambahkan lagi kontrol if kota Bogor bahkan umur di sini 20 baru boleh menyetir. Kita coba. Lalu mungkin untuk keadaan else you can drive. Kamu tidak di sini saya lupa menambahkan lagi ya yang nama kotanya. Di sini salah. Harusnya ada lagi di atasnya untuk ask. Lalu set variable kota. Oh ya, benar-benar. Terus ini answer. Semarang. Bogor. Langsung saja kita coba kita jalankan di sini. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi untuk yang pertama ini kita ada pertanyaan mau kemana hari ini.
Jawabannya adalah antara 3, Semarang, Bekasi, Bogor. Nanti langsung masuk ke kota, lalu berapa umur kamu. Nanti langsung masuk ke umur. Jadi misal kita jawab kota Semarang, umur lebih dari 18, maka nanti outputnya akan kamu boleh menyetir. Selain umur dari atau kurang dari 18, maka jawabannya akan kamu tidak boleh menyetir. Lalu kalau untuk kota Bekasi, umur lebih dari 18, outputnya akan kamu boleh menyetir. Umur lebih dari 15, bisa menyetir dengan persetujuan orang tua. Kalau kurang dari 15, tidak boleh menyetir. Lalu untuk kota Bogor, umur lebih dari 20 boleh menyetir, dan di bawah 20 tidak boleh menyetir. Kita coba jalankan. Mungkin untuk Semarang terlebih dahulu. Umur kamu mungkin 19 ya, kita coba. Nah, sesuai kan, kamu boleh menyetir. Mungkin sekarang kita coba yang Bekasi. Coba. Umur kita mungkin nyoba yang bisa menyetir dengan persetujuan orang tua. 16. Nah, berhasil lagi. Yang terakhir kita coba yang Bogor. Umur 22 boleh menyetir. Kita coba di bawah umur 20 mungkin untuk kota Bogor. 16. Kamu tidak boleh menyetir. Ya, untuk program Discuss berhasil. Langsung saja lanjut di program Rapid. Lalu di sini ada program yang kurang lebih sama dengan apa yang ada di Scratch tadi ya. Jadi di sini ada country input. Di sini saya rubah ke negara bukan kota. Jadi misal kemana mau pergi, ini ada di South Africa, Meksiko, India, France. Terus ada input umur juga seperti yang tadi. Semisal negara pertama South Africa, kalau umurnya lebih dari sama dengan 17, outputnya akan you can drive atau bisa menyetir. Kalau selain lebih dari sama dengan 17 atau di bawah 17, outputnya akan you can drive. Lalu selanjutnya, jika negara Meksiko, jika umurnya lebih besar dari sama dengan 18, maka outputnya akan you can drive. Dan jika umurnya lebih dari sama dengan 16, you can drive with parental agreement atau bisa menyetir dengan persetujuan orang tua. Lalu ada Elif, kalau umurnya lebih dari sama dengan 15, bisa menyetir dengan pemantauan orang tua. Else akan mengeluarkan output you can drive atau tidak bisa menyetir. Lalu kalau negaranya India, jika umurnya lebih besar dari sama dengan 18, outputnya bisa menyetir. Else you can drive atau di bawah 18 tidak bisa menyetir. Lalu untuk negara Prancis, kalau umurnya lebih besar dari sama dengan 18, outputnya bisa menyetir. Kalau lebih besar lebih dari sama dengan 15, bisa menyetir dengan pemantauan, dan kalau yang lain you can drive. Sekian materi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang kurang lengkap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.